suaranya, Mbak. Ya, silakan. Saya hormati Ustadz Sultan selaku Ketua Sidang dan para penguji. Langsung saja. Deskripsinya, penafsiran ayat-ayat ihsan dalam Al-Quran, Tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Elvi Zetialina. Langsung masuk ke latar belakang penulisan judul ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana Allah dalam Al-Quran itu mengukur kualitas keimanan hambanya itu dengan ihsan. Dan ihsan ini dapat dipahami berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, jika beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika itu tidak dapat kamu rasakan, yakinlah bahwa Allah akan melihatmu. Begitu juga disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin bahwasanya ihsan akan dihasilkan apabila pelaksananya soleh dilakukan dengan memelihara cara-caranya seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hak-hak Allah. Sedangkan yang melatar belakangi pemilihan kitab tafsir yaitu karena tafsir Al-Misbah itu penulisan yang digunakan dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Penjelasannya juga ringkas, padat, dan jelas, sehingga memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan ihsan itu dalam kehidupan bermasyarakat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana makna ihsan dalam kitab tafsir Al-Misbah. Dan yang kedua, bagaimana relevansi ayat-ayat ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Quraisy Shihab itu menafsirkan makna ihsan, lafaz ihsan dalam Al-Quran itu. Dan yang kedua, bagaimana kita relevansi ayat ihsan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode perpustakaan, library research dengan pendekatan maudhu'i. Dalam mengumpulkan ayat-ayat dengan tema ihsan, penulisan ini mengumpulkan ayat-ayat ihsan melalui kitab Lisanul Arab, kemudian kita dipaparkan melalui tafsir Quraisy Shihab. Dan yang terakhir yaitu hasil dari penelitian itu adalah bahwasannya ihsan adalah tingkatan di dalam Islam, sehingga seseorang harus berkeyakinan bahwa Allah akan melihat dan mengasihi dirinya, sehingga akan memberi pengaruh terhadap kehidupan hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah, dan dalam beribadah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak demikian, maka berkeyakinan bahwa Allah selalu melihat peribadatannya secara ikhlas dan tanpa riak dan pamer. Sehingga aktualisasi ihsan dalam sehari-hari akan menunjukkan seorang hamba itu selalu mengharap keridhaan Allah, sehingga seseorang dapat melaksanakan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan, disertai dengan penghayatan terhadap kehadiran Allah dalam melaksanakan ibadah. Itu satu. Untuk kesempatan pertama kami mintakan kepada Dr. Samsul Hidayat untuk memberikan arahan dan masukan bagi mahasiswi Elvi Zita.
Masih mood, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan selamat mabruk barakallahu fiik untuk Elvi yang telah menyelesaikan di injury time semester ke-14 ya. Itu mungkin sebenarnya kalau masalah nirmnya mungkin bisa kalau itu bisa dikonsulkan ke Kopertais ya. Iya, Ustaz. Misalnya dijelaskan dulu didaftarkan ketika mestinya belum didaftarkan tapi salah keliru mendaftarkan, minta diralat Oh, agar nirmnya bisa diperbaharui menjadi ke-14 gitu, dijelaskan historisnya ini bisa itu. Nanti sekaligus nomor induk di STK-nya juga disesuaikan karena kan realnya kan mulai 2014 2014. ya, gitu. Baik, ini saya ingin menanyakan ke Mbak Elvi, Ukhti Elvi, apa sih arti latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu maknanya apa? Latar belakang masalah itu alasan alasan pemilihan judul, Ustaz. Latar belakang masalah itu bukan sekedar alasan pemilihan judul, tetapi problem-problem, masalah-masalah yang ada di masyarakat, mungkin juga ada di dalam literatur ya, yang mendorong sehingga topik itu, tema itu layak untuk diangkat, sehingga topik itu ketika diangkat, penelitian diangkat, bisa menyelesaikan beberapa masalah yang dikemukakan dalam latar belakang itu. Nah, di sini nih belum ada latar belakang masalahnya ini. Ini kalimat ini menjelaskan ihsan adalah bla 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 bla. Ya, di sini juga itu Asy-Syirbasi mengatakan bahwa Al-Quran terhadap konsep-konsep, bukan problem akademik ini. Ya. Kemudian ini lagi, ini kan menjelaskan, menceritakan ya. Allah SWT telah menyebutkan banyak lafaz ihsan. Ini juga bukan problem akademik. Jadi latar belakang masalah itu problem akademik. Misalnya kalau ihsan itu kan tadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Problem yang ada di masyarakat, orang beribadah, beraktivitas sering tidak menghadirkan Tuhan atau tidak ingat akan Tuhan, sering lupa kepada Allah, sehingga perbuatannya, perilakunya ya karena merasa tidak pernah diawasi oleh Allah, tidak pernah merasa dibimbing oleh Allah, maka banyak terjadi penyimpangan perilaku, penyimpangan perbuatan, menyalahgunakan jabatan. Nah, itulah problem-problem. Di sini belum ada. Ya. Malah di sini malah menjelaskan, menghimpun ayat-ayat itu kan apa masuk di sini. Ini ya. Bahwa kata ihsan dalam Al-Qur'an terdapat 211 kali. Kenapa masuk di latar belakang masalah? Ini kan bukan latar belakang masalah, ini justru sudah masuk mungkin data penelitian atau sudah masuk analisis data kan gitu. Sini ini masih mengungkap masalah-masalah harusnya. Atau katakanlah ada pernyataan, ada masalah, ada pernyataan yang kemudian akan didalami dalam penelitiannya, kira-kira begitu. Tapi ini
pernyataan-pernyataan yang ada di sini tidak diikuti oleh problem-problem. Jadi mungkin di latar belakang masalah itu bisa seperti bandur jam gitu ya. Ada pernyataan, ada problem, ada pernyataan. Nah, dari situ kemudian dikerucutkan menjadi rumusan masalah, dan itulah yang akan diperdalam dalam penelitian. Ya, ini latar belakangnya harus dirombak total. Kalau menurut saya lah ya. Nanti kalau Prof. Fajar monggo gimana? Karena ini nggak ada masalahnya, problem akademiknya belum muncul. Ya. Jadi ini harus dimunculkan di sini sehingga kemudian dari problem akademik itulah diangkat sebuah rumusan masalah yang seperti ini. Nah, di sini ada bagaimana relevansinya ini kan. Nah, di atas tadi belum ada bicara itu. Ya. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari menurut Pak Quraisy apa? Nah, di sana kehidupan sehari-hari masyarakat itu seperti apa? Yang secara problematis ya banyak masyarakat yang lupa Tuhan. Karena lupa Tuhan, kalau ibadah mahdohnya, sholatnya nggak terjiwai dengan baik. Kalau muamalah-muamalahnya, kerja di kantor, kerja di pasar, karena lupa Tuhan, di pasar sering mengurangi timbangan, di kantor menyalahgunakan jabatan. Itu harusnya yang diungkap dalam latar belakang masalah. Ya Mbak? Iya Ustaz. Siap ya. Insya Allah. Dicatat ya, dicatat. Tuh. Ya, kalau masalah yang diangkat tentang ihsannya sih baik, sudah bagus lah itu ya. Tapi tadi latar belakang untuk menuju ke situ yang sehingga connect dengan rumusan masalahnya kan di sini udah bagus. Ini ada relevansi ayat-ayat ihsan dengan kehidupan. Itu kan terkait dengan problem yang diungkap dalam latar belakang masalah. Ini ya, pengetikan juga banyak yang salah ya, harus dicermati lagi pengetikannya. Oke, ini juga skripsi baru 2018 itu bagus, yang diambil skripsi baru, nulis skripsi. Oh ini kok sama, ini berarti cara pandang menulis ya. Cara pandang menulis skripsi yang benar gimana? Mbak Elvi, Tanpa E. nggak pada E ya, nggak tanpa E ya. Jadi ini kok terulang seperti ini, berarti sudah ada dalam frameworknya. Kalau nulis skripsi pakai E, model harusnya nggak pakai E. Oke, ini penting juga ini, karena akan dibaca oleh orang banyak ya. Dan topiknya ini sebenarnya menarik. Saya pernah membahas ini juga dalam sebuah artikel dan dalam sebuah seminar ya, tentang ihsan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi saya lihat juga beberapa tesis juga ada di sini membahas itu. Nah, kemudian ini konseptualnya. Nah, ini bagus ya, mengambil ada Al-Mu'jam Al-Maudu'i. Ini Al-Mu'jam Al-Maudu'i ditulis Subhi Ra'uf ya. Nah, di dalam Al-Mu'jam Al-Maudu'i itu diberi penjelasan seperti apa oleh Subhi tentang ihsan itu. Apa ini ada beberapa tema ini? Ya. Ada 8 tema ini ya? Ya, ada 8 tema. Berarti Mbak Elvi menurunkan dari Mu'jam ini kepada penelitian skripsinya atau apa, atau bagaimana? Kalau yang di kitab ini kan dibagi 8, tapi
Saya cuma membahas yang nomor 8 aja Ustaz, yang secara Cuma umum. membahas yang nomor 8 saja. Itu Yang dikemukakan di mana? Dijelaskan apa enggak bahwa Mbak Elvi hanya mengambil yang nomor 8? Dijelaskan enggak? di bawahnya itu ada Ustaz. Di mana? Ini yang disebutkan 15 suratnya itu. Ini ya. Di halaman berapa? Pas bawahnya nomor 8 itu kan ada penjelasannya bahwasanya dalam penelitian ini hanya membahas tentang ihsan secara umum. Yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Iya. Nah, ihsan dalam arti umum dengan ada 15 tempat ya. 15 surat, 19 ayat. Nah, 15 surat. Ini mendapat ini dari mana? Jadi Jenengan bisa menentukan bahwa ihsan dalam arti umum ada di 15 surat dan 19 ayat itu didapat dari mana? ya dari kitab itu Ustaz. Sumbernya? Dari kitab apa? Lisanul Arab. Kitab apa? Lisanul Arab. Lisanul Arab. Yang itu ayatil Quran itu dari. Nah, itu harus disebutkan ya. Ini kan kayak tabel gitu. Ini bagusnya ditulis tabel ya. Berikut dalam tabel berikut ya. Nanti ditulis ini tabel sumbernya dari mana. Atau dibuat di sini footnote ya. Footnote. Nah, ada footnote-nya di sini ditulis sumbernya dari mana ya. Buat footnote ya. Jadi jelas ini kan kalau nggak dijelaskan ini dianggap ini karangan dari Mbak Elvi. Nah, Mbak Elvi mengarang seperti ini, prosesnya bagaimana? Nah, daripada susah-susah menjelaskan proses karangannya, kalau ada rujukannya lebih bagus ya. Sebutkan aja sumbernya, yaitu yang ini tadi, apa namanya, Mu'jam al-Maudu'i li ayatil Quran ya. Jadi artinya buku-buku seperti ini harus masuk dalam footnote ya, masuk dalam footnote. Jadi sudah disebutkan, nanti disebutkan footnote-nya. Ini kan nggak muncul, ini yang muncul malah Lisanul Arab yang di atas mungkin ya. Nah, ini harusnya ada footnote di sini atau di sini ya, di sini footnote yang di sini. Berarti nomor 12 ya, nomor 12. Maka di bawah sini tulis nomor 12. Sampai subhi dan seterusnya, ma'anil ayat dan seterusnya tadi ya. Apa judulnya? Al-Mu'jam al-Maudu'i li ayatil Qur'anil Karim. Jadi semua kitab yang dirujuk, kalau lain-lainnya menggunakan metode ada footnote, ya masuk footnote ya. Jangan ini nggak dimasukkan dalam footnote, nanti nggak masuk dalam daftar pustaka juga. Padahal itu adalah rujukan yang penting ya, rujukan yang penting. Sayang kalau sudah tema yang bagus, cara menuangkannya kurang sistematis, kurang komplit ya. Tadi termasuk latar belakang masalah itu yang sangat ini ya, prinsip ya. Saya kira dari saya ini aja pokok-pokoknya, belum masuk ke nanti yang bagian dalam tuh biar Pak Fajar. Pokoknya Pak Fajar tuh bagian dalam. Syukuran, nanti yang lain saya buat catatan aja, saya buat catatan. Ji Ustaz. Waktunya cukup. Ji Ustaz, jazakum khairan. Kemudian
Bahkan dilanjutkan Oke, dengan saat Fajar Pramono. Kami persilakan Ustaz. oke, syukran Ustaz. Syukran, dan saya ucapkan mabruk ya kepada masih Wildan ya, belum Oh, ah, Elvi Zeta. yang bantu ya nanti. Yang Elvi. LV ya, namanya LV Zetialina. Dari mana LV Lamongan, Zetialina? Ustaz. Hah? Lamongan. Karangan? Lamongan. Lamongan. Omongan. Ya, ya. Oke. Semester berapa tadi? 14. 14 ya. 14 yang salah paham tadi. Jadi bisa dikonfirmasi ya. Iya. Oke ya, saya mulai. Saya setuju judul bagus ya. Jadi hanya memang agak jenuh, Zat. Itu perlu nanti dipetakan lagi. Yang sudah bahas kitab Al-Misbah itu dari sekian ratus sudah berapa, ya nanti coba dipetakan kembali. Oke. Saya langsung ke daftar pustaka ya. Daftar pustaka dulu. Judulnya apa? Penafsiran ayat-ayat ihsan dalam Tafsir Al-Misbah. Ya, terus untuk tafsir Al-Misbah itu ada berapa? Yang pokok maupun yang terkait dengan tafsir Al-Misbah. Yang ada dua. Ada dua. Al-Misbah itu punyanya ini kan? Quraisy. Punya Ustaz Faiz. Terus saya melihat itu di situ ada Al-Azhar, hampir sama banyaknya dengan punyanya siapa namanya Al-Misbah. Coba antum cek itu. Al-Misbahnya ini Al-Azhar. Ya kan? Iya. Banyak ini. Terus tadi ya Misbah ini banyak. Apa ini alasannya? Ini. Banyak juga. Emang dipakai ini? Dipakai, Ustaz. Dipakai. Yang untuk membahas itu Al-Azhar apa Al-Misbah? Al-Misbah. Terus di Al-Azhar ini tadi apa untuk menjelaskan apa? Untuk melihat penafsiran yang lain. Misalnya di bab apa? Di bab 4. Apa yang poinnya dari Al-Azhar? Dan coba antum kaitkan dengan Al-Misbah tadi apa yang diskusinya di situ di mana? Ya. Ya, nanti dijawab nanti aja. Masih ke daftar belakang dulu. Yang kedua itu setelah buku tadi ya, hanya nanti kita login itu harus nggak sekedar nempel-nempel kan, banyak. Yang dibahas Al-Misbah tapi Al-Azhar juga sama banyak. Terus buku atau literatur terkait dengan apa namanya bidang studi antum, ilmu Quran dan tafsir. Iya. Berapa buku atau berapa literatur? Ada Al-Mu'jam, Al-Mufaros, Al-Mufaros itu termasuk bagian dari ilmu tafsir enggak? Al-Mu'jam Al-Mufaros. Ya. Iya, Ustaz. Ya, satu. Terus yang lainnya apa? Enggak ada. Itu tentang yang selainnya umum, Ustaz. Ini banyaknya wawasan Al-Quran. koreksi apa ini? Wawasan Al-Quran tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan. Ini hubungannya dengan apa namanya? Studi ilmu tafsir dan Quran. Terus yang lainnya apa? Kisah at-tafsir ini apa ini? Kebaca enggak ini? Kisah at-tafsir. Ya, ini terkait apa?
Iya, sama Ustaz, terkait tentang tafsir. Hmm? Ten- Ya, eh, soal apa? tentang apa? Dalam penafsiran Antum pakai dalam rangka untuk apa? pengertian ihsan dalam Al-Qur'an, Ustaz. Tapi sisi ininya ya. Oke, yang lainnya ada nggak? Terus skripsinya tadi, Ya, berapa tadi? 3. Ya, punya siapa ini? Ini skripsi bukan nih? Setianingsih. Iya, Terus yang satunya, Siti ini Maghfirah. penulisannya yang benar ya. Iya. Wahid Abdul ini juga. Oke, terus jurnalnya berapa ini? Al-Maroki Jurnalnya banyak juga ini. Al-Maroki itu juga banyak. Yang nggak dipakai nggak usah dipasang sini ya. Oh, iya, Ustaz. Jurnalnya ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Dikasih jurnal ya. Terus skripsinya tadi sudah ada. Penulisannya ya, tolong diperhatikan. Oke. Sekarang kita masuk di rumusan masalahnya apa? Masalahnya yang pertama ayat-ayat ihsan. Yang pertama ayat ihsan. Terus Makna yang ihsan. tentang yang kedua apa? Relevansi ayat-ayat ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Sambil nanti masuk ke situ ya. Ini dihitamkan ya. Halo, Ya. pendahuluan itu loh, ini hitamkan. Oh. Ini juga hitam ya. Terus nanti di bab 2, coba ini kan sama ya, antara gambaran umum kitab tafsir Al-Misbah dengan deskripsi kitab tafsir Al-Misbah. Ini nggak usah. Langsung aja nanti pada penulis, sejarah penulisannya. Ini jadi satu aja karya-karya intelektual terkait dengan penulis ya. Ini kayaknya di kualifikasi kemarin kan sudah saya catat dan ini enggak sudah saya ini atau merubah ya. Kemudian coba ini ya tadi tentang tafsirnya. Halo. Ya, Ustaz. Ya, apa yang poin-poin penting dari dalam penafsiran lafaz al-ihsan dalam tafsir Al-Misbah itu? Yang pertama itu bahwasanya ihsan itu sifatnya lebih tinggi daripada sifat adil. Ya, karena itu. ihsan itu dia ya. Terus? Kalau ihsan itu kan harus berbuat kepada orang lain itu harus lebih baik daripada orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Kalau adil itu sama rata. Itu poin 1 ya. Halo, ya. Itu poin 1 ya. Iya, Ustaz. Poin 1 itu terkait dengan bahwa ihsan itu lebih baik dari keadilan, dari adil, sikap adil. Iya. Itu dibuat subjudul. Terus poin yang kedua apa? Yang sama penting kaitannya dengan lafaz ihsan itu. Kan ada berapa ayat ya itu? Ya. Nah, itu yang kedua apa? Coba. Itu sampai 2, sampai 3, sampai 4 atau sampai 5 dirinci, Ustazah ya. Oh iya, Ustaz. Jangan global begini, nggak kebaca ini. Ya. Saya yakin Ustaz Samsul nggak akan baca ini, waktunya nggak ada. Makanya itu dirinci apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, itu dirinci ya. Oh iya, Ustaz. Oke, terus yang ketiga, rumusan masalah yang kedua tadi apa? Antum ingin menanyakan soal apa? Konteks kekinian kan? Nah, Sehari-hari, Ustaz.
Konteks kekinian itu coba yang poin A, B, C, D tadi ya disejajarkan begini, hanya antum melihatnya dari konteks kekinian. Ya, jangan antum kan hanya bicara penafsiran lafadz alisan, analisa makna alisan podo ae. Ya, maka dimunculkan tentang apa tadi makna alisan dalam konteks kekinian, makna alisan dalam konteks kekinian, itu disitulah itu dirinci. Umpama misalnya bicara soal hubungan keadilan dan keihsanan tadi, ya itu di sini hanya antum bicara dalam konteks kekinian. Kayak dulu di zaman Rasulullah kayak apa, kayak gini kayak apa, kan begitu. Terus poin yang kedua apa kira-kira? Yang kedua, ikhlas beribadah kepada Allah. Ya, itu. Nah, itu ya nanti sama. Di sini antum sisi apa yang dijelaskan oleh tafsir Al-Misbah, ya. Dirinci loh ya. Baru nanti dalam konteks kekiniannya itu kayak apa. Itu loh. Itu dijadikan judul ya. Berarti perspektif Islam dalam konteks kehidupan itu masukkan aja di bab 2. Jadi judul bab 2. Oke ya, sekarang saya masuk ke daftar apa penelitian terdahulu ya. Oke ya. Ini apa ini? Bisa untuk baca ini? Era imagologi. Skripsi. Tulisannya. Tulisannya. Antum nggak memperbaiki ya setelah kualifikasi itu? Termasuk saya ingat betul, enggak saya Diperbaiki Ustaz, tapi ada yang kelewat. tak lihat lagi hampir sama ya. Skripsi. Yang benar apa ini? Tanpa E. Tanpa E. Skripsi ya. Ya, skripsi dulu ya, skripsi. Terus inilah ya, setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian seminar, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian. Yang pertama, ini namanya dulu ya, jangan skripsinya. Berarti yang dilakukan oleh Siti Makfiro, ini kan subjeknya ya. Iya. Predikatnya adalah judul. Judulnya apa? Terus baru bicara tentang soal prodi tafsir ini. Ya. Ini sama ya, nanti termasuk ini sama. Naik kembali ya. Terus bagaimana posisi penelitian antum terkait dengan penelitian sebelumnya? Dengan demikian, penelitian ini merupakan karya yang baru dan berbeda dengan karya-karya di atas. Berbeda dalam hal apa? Itu yang perlu antum jelaskan. Tolong ya penulisannya dimasukkan sini aja. Ini enggak usah saja. Konsep ihsan itu cukup saja. Terus jumlahnya berapa itu di latar belakang. Itu kan sudah antum angkat juga ini. Jadi antum ulang lagi. Coba lihatlah ya, latar belakang. Ya. Di latar belakang. Ya. Ini ya. Ini kan sudah antum bahas lagi. Nah. Yang benar itu di sini, yang di landasan konseptual itu cukup pengertian saja, definisi. Hanya antum langsung melompat ini. Latar belakang ini bicara sudah pembahasan tentang ihsan itu apa? Itu di bab 3 ini. Kalau tadi dibongkar, ini saya kok ya setuju. Mau dibongkar awal-awal itu ya. Al-Syari menuai konsep prinsip aturan ini. Ini sudah membahas Ustaz. Ini di bab 3. Kualitas ihsan ini sudah di bab 3 ya. Apa tadi latar belakang?
Yang dibahas itu soal apa, Ustaz? Yang ada di masyarakat, masalah yang ada. Alasan pentingnya itu loh ya. Terus syukur ini menunjukkan pentingnya itu muncul, oh Quran aja membahas 21 kali misalnya, itu betul. Ini berarti urgensinya. Bahkan ada peneliti yang lain, itu jurnal untuk munculkan di sini. Dibahas di situ. Hanya memang jurnal itu membahas ini ya, katakanlah belum selesai diskusinya, terus kita itu disambung di situ. Kenapa milih Ihsan ya, kenapa milih tafsir apa tadi punya antum tadi, itu nanti dituangkan di dalam bab latar belakang. Kata itu Ustaz Sultan yang catatan-catatan saya, nanti selebihnya sudah saya catat Ustaz, nanti tolong nanti itu diperbaiki. Ada 15 catatan saya, baik sifatnya catatan teknis ya, penulisan maupun Yes. aspek-aspek yang lain. Yeah. Demikian ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada para penguji dan juga Mbak Elvi Zeta atas terselesaikannya munakasyah ini, dan silakan jangan